Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga, kita akan mencoba kembali di dalam PA tiap hari Selasa yang kita coba melalui ibadah secara online. Untuk itu marilah kita sebelumnya berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami ingin memperdalam lagi iman kami melalui pemahaman Alkitab saat ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan yang akan kita pelajari bersama, yaitu bacaan leksionari pada ibadah Minggu kemarin, yang akan dibacakan oleh Saudara Melbourne, yaitu 1 Petrus 1 ayat 3-9. Silahkan Saudara Melbourne untuk bisa membacakan firman Tuhan. Satu Petrus 1 ayat 3-9 di bawah perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Kak Melbourne. Jadi bacaan yang kita baca tadi masih di dalam penghayatan masa Paskah pada minggu yang kedua. Yang Paskah ini akan terus kita hayati sepanjang 7 minggu. Angka 7 merupakan penghayatan akan sebuah penciptaan. Yang kita maknai pada bacaan kita hari ini adalah melahirkan kita kembali. Nah, bagaimana kita dilahirkan kembali? Apa yang terjadi ketika kita dilahirkan kembali di dalam penghayatan firman Tuhan ini akan kita telusuri bersama. Nah, tema yang kita hayati yaitu menderita namun tetap bersukacita. Tentu ini diangkat dari paling tidak yang nampak kelihatan kuat di situ adalah ayat yang ke-6. Tema ini yaitu bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, tema menderita namun bersukacita. Ini nampaknya kontradiksi. Apakah mungkin kita bersukacita karena penderitaan? Rasanya ini tidak wajar. Janggal. Bagaimana mungkin sebuah penderitaan membuat kita bersukacita? Namun saudara,
Bagaimana kita akan bersukacita itu akan kita hayati bersama melalui ayat firman Tuhan ini. Bukan karena kita menderita. Ya pasti kalau kita menderita, tidak bisa kita beralasan itu sebagai sebuah keadaan yang membuat kita sukacita. Tetapi pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat, saya bacakan. Bahwa di situ dinyatakan kita menerima sebuah bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagimu di surga. Nah, suatu bagian ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya digunakan kata kleronomia, yang lebih tepat sebenarnya diterjemahkan sebagaimana dalam Ulangan 15 ayat yang keempat, yaitu milik pusaka atau warisan. Nah, warisan itu adalah suatu hak yang kita miliki. Berarti inilah yang membuat kita sukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita karena kita memperoleh warisan itu adalah sebuah sikap tanggapan terhadap kondisi yang memprihatinkan, yang realistis. Memang nampaknya kontradiksi tetapi realistis. Kalau kita tidak bisa mengubah situasi kita, ataupun situasi yang berat yang sedang kita hadapi ini demikian sulit untuk kita atasi, maka yang paling penting dan dibutuhkan adalah lahir kembali. Apa itu? Memaknai kembali, memaknai ulang situasi kita ini, bukan tentang situasinya, tetapi tentang diri kita. Jadi ada dua cara pandang. Yang pertama kita memandang situasi kenyataan yang kita hadapi, tetapi juga kita memandang apa yang sedang Tuhan perbuat di dalam pribadi kita. Yaitu sebuah proses kelahiran kembali. Kita bukan hanya melihat sesuatu secara fisik, tetapi juga secara rohani. Kita memasuki sebuah ranah hidup yang baru di dalam iman. Jadi, bukan berarti kita tidak berpijak pada kenyataan. Tentu kita harus tetap menghadapi kenyataan hidup yang ada. Tetapi kita perlu memaknai kenyataan hidup itu dengan sesuatu yang membangun. Apa itu? Mari kita lihat dari bacaan firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu, yaitu penderitaan, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi, iman itu perlu dimurnikan dan perlu dinyatakan, dibuktikan. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas pada saat itu juga sekarang tentunya merupakan ukuran dari sesuatu yang mulia. Walaupun mungkin kalau kita melihat sekarang emas itu masih ada yang lebih mahal daripada emas, yaitu emas putih atau platina. Tapi tetap emas itu adalah sebuah simbol sesuatu yang murni dan mulia. Nah, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita boleh melihat bukan hanya tertuju pada suatu masalah saja, tetapi kita boleh melihat satu permainan yang lain yang sedang kita jalani. Jadi kita sebenarnya seperti sedang melakukan dua ranah permainan. Yang satu mungkin kita melihat sebagai sesuatu yang tidak terlalu bermakna. Misalkan keadaan yang kita hadapi secara fisik itu mungkin tidak menjadi lebih baik. Ya enggak apa-apa. Karena permainan utama kita bukan di situ. Game yang sedang kita perjuangkan bukan terutama di situ. Tetapi yang terutama adalah pertumbuhan iman, pemurnian iman. Dan jelas, di dalam game itu
tujuan imanmu itu pada ayat yang ke-9 di sana dinyatakan, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai hak waris kerajaan surga yang tidak mungkin hilang, yang tidak mungkin lenyap. Kalau kita memelihara iman kita, dan tentu iman itu akan memampukan kita melihat anugerah Tuhan yang mendatangkan syukur, yang kemudian memampukan kita untuk menghayati damai sejahteranya, yang kemudian memampukan kita untuk juga berpikir jernih, yang memampukan kita juga untuk menghadapi kenyataan hidup yang berat, yang penuh penderitaan itu dengan lebih siap, tenang, dan tegar. Nah, kita boleh melihat lagi pada ayat yang ke-3. Ayat yang ketiga saya nyatakan, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar yang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Itu inti dari penghayatan langkah-langkah hidup kita. Yaitu apa? Memuji Allah. Karena apa? Bukan memuji Allah karena kita mendapatkan berkat yang banyak, materi yang berlimpah, kehidupan yang nyaman, posisi yang baik, atau suasana yang tidak dalam keadaan cemas, tetapi dalam keadaan yang menggembirakan. Bukan itu. Sekalipun biasanya kalau kita mau berefleksi, kapan sih kita memuji Tuhan? Oh puji Tuhan, saya lulus kuliah. Oh puji Tuhan, saya mendapatkan berkat. Oh puji Tuhan, saya sembuh. Biasanya yang menjadi pemicu kita memuji Tuhan adalah keadaan-keadaan yang fana, yang saat ini kelihatan kita hadapi. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus karena apa? Karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali. Nah, itu sudah menjadi warisan kita, itu sudah menjadi jaminan kita. Maka kita tetap bisa bersyukur, bersukacita apapun keadaannya. Bukan karena keadaan kita sedang menderita maka kita bersyukur, bukan. Tapi karena sekalipun kita menghadapi penderitaan, ayat yang ke-9 jelas, kita telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Nah, itulah penghayatan kita di dalam Paskah minggu ini yang perlu kita hayati, yang dihantar oleh bahan PA kali ini. Semoga ini boleh memberikan gambaran, penjelasan bagaimana kita bisa menderita namun tetap bersukacita. Bila ada yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Atau mungkin Kak Melbourne ada yang ingin menanggapi, memberikan gambaran-gambaran lain tentang ayat-ayat yang kita baca saat ini, Kak Melbourne. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja seperti yang tadi sudah Pak Widi jelaskan bahwa ketika kita mendapat kelahiran baru oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, itu bukan berarti kita bebas dari penderitaan, tetapi kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan, seperti yang digambarkan kepada kita bahwa kita akan dimurnikan seperti emas. Ketika emas itu semakin dimurnikan, maka emas itu akan semakin bernilai. Demikian juga dengan iman kita. Semakin banyak pencobaan, kita pun akan semakin kokoh di dalam iman bersama Yesus Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tambahkan pada sore hari. Terima kasih Kak Melbourne. Jadi itu menjadi penting bahwa ketika kita menghadapi penderitaan, itu adalah sebuah proses pemurnian. Bagaimana kita bisa menjalani proses pemurnian? Ya tentu kita tidak bisa asal-asalan. Kita harus dengan sungguh-sungguh, teguh, melakukan yang baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih Kak Melvin untuk tambahannya. Saya kira cukup yang bisa menjadi pengantar penghayatan kita. Dan bagi jemaat GKI Tegalrejo yang ingin menanggapi, mungkin nanti ini semua akan direkam dan di-share di grup WA. Dan Kak Melvin nanti akan menyertakan beberapa pertanyaan panduan diskusi yang ada di buku Dian Penuntun. Begitu ya Kak Melvin? Yap. Begitu ya? Ya, Pak. Ya. Ya, baik. Tuhan memberkati kita, selamat menghayati proses pembaharuan, proses kelahiran kembali melalui pemurnian iman dalam kuasa Paskah. Tuhan memberkati.